ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Oke? Bisa? Ismail salah satu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Gini-gini musik dah. Kayak Agus Bonto gini. Oke, udah lebih semangat ya. Kita lanjut pembelajaran hari ini. Coba tadi malam kan udah pada belajar. Minggu lalu pembelajaran apa yang kita pelajari? Kekuasaan dan surat-surat ayat 1 sampai 10. Betul. Yang membahas tentang 7 Fenomena alam. apa saja 7 fenomena alam itu? Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Betul. Ada 7 ya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwanya manusia. Nah, kali ini kita masih mengenai kekuasaan dan rahmat Allah, tetapi dalam Quran surat ayat 190. Nah, dengan tujuan pembelajaran, Ibu harap kalian bisa menjelaskan isi kandungan dan arti Quran surat Ali Imran dengan benar dan menganalisis hubungan antara Quran surat Ali Imran dengan fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kemudian Ibu ada pertanyaan. Kalian tahu nggak sih siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin kita sebagai manusia yang menciptakan langit dan bumi yang sebesar itu. Kita aja sekecil yang tak terlihat ya. Terus kita setiap hari itu menghirup udara segar tanpa perlu membayar. Menurut kalian apakah itu termasuk rahmat Allah? Iya. Ya, termasuk rahmatnya Allah karena kita menikmatinya, menikmati udara tanpa membayar. Kemudian contoh apa? Contoh kekuasaan yang paling kalian kagumi. Jadi masalah apa yang kamu kagumi, Mbak? Melihat pantai. Ya, betul. Terus gunung. Bisa mancing, Bu. Apa, Mbak? Bisa mancing. Siapa, Pak? Nah, betul ya, dari jawaban kalian itu termasuk dari kekuasaan dan rahmatnya Allah. Nah, di sini ada Quran surat Al-Imran. Kita baca bersama-sama. Sebelumnya Ibu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
tadi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu ada apa saja? Langit, bumi, terus apa lagi? Siang. Nah, jadi dalam isi kandungannya itu Allah meminta kita untuk berpikir. Jadi meminta kita untuk berpikir untuk merenungkan Jadi Allah itu meminta kita untuk berpikir, untuk merenungkan, menyadari, memahami bahwa bahwa langit, bumi, siang dan malam itu merupakan orang yang mau berpikir bahwa langit, bumi, siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, itu merupakan apa anak-anak bisa baca? Jadi ulul albab adalah orang yang mau berpikir bahwa langit, bumi, siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ibu ada video. Bisa dilihat. Itu ada surat punya saya, Bu. Sesambung. Hari yang cerah ya Nilu? Iya, airnya juga sejuk. Nilu, kenapa ya matahari selalu berpindah tempat dari timur ke barat? Matahari bergerak. Iya, pada pagi hari matahari berada di timur, kemudian siang hari berada tepat di atas kita, lalu sore hari berada di barat Nilu. Niko, matahari itu tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak. Rotasi bumi merupakan peredaran bumi pada porosnya yang bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat berlawanan arah jarum jam. Wah, kalau bumi yang berputar, mengapa kita tidak ikut berputar? Karena ada gaya gravitasi yang membuat perputaran bumi tidak terasa oleh kita. Akibat lainnya dari rotasi bumi adalah gerak semu matahari. Seperti yang Niko perhatikan tadi, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal
Milo? Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit setiap harinya. Berarti satu kali rotasi bumi itu sama seperti satu kali siang dan satu kali malam ya? Betul sekali, Niko. Selain itu, rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di berbagai bagian bumi. Jika sekarang di sini siang hari, bisa saja di belahan bumi yang lain saat ini sedang malam hari. Wah, ternyata banyak sekali ya dampak dari rotasi bumi. Aku jadi tahu mengapa terjadi pergantian siang dan malam. Sepertinya sebentar lagi hari akan berganti malam, Niko. Kalau begitu, ayo kita pulang, Milo. Ayo. Nah, dari video tadi, apa isinya? Rotasi
menyadari, ketika kita berpikir itu kita bisa menyadari bahwa semua ini adalah kekuasaan Allah. Dan kita setelah tahu itu kita bisa rasanya itu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada Allah. Dan dengan rasa syukur itu merupakan cara kita berterima kasih kepada Allah. Dalam menjalankan ajaran-ajaran Muslim beragama Islam, kita juga harus seimbang. Kita itu harus tidak ekstrim dalam beragama. Dalam berkehidupan sosial juga kita tidak boleh ekstrim ataupun menjudge orang atau menjelek-jelekan orang. Kita itu harus menerima bahwa pendapat orang lain, ayo Mbak Sela, pendapat orang lain juga harus kita hargai. Oke. Ibu ada asesmen sumatif yang akan kalian kerjakan di rumah. Tenggat waktunya sampai nanti malam jam berapa? Jam 12. Oke, sudah tidur. Jangan lupa untuk belajar. Minggu depan kita akan belajar mengenai sama kekuasaan dan rahmat Allah dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nah, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.